Jadi di batalion itu ada kompi pertanian, ada kompi peternakan, ada kompi medis yang tadi saya bilang, ada kompi konstruksi. Nah, inilah yang kumpul bersama-sama untuk membangun pembangunan di daerah. Dan kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian, jagung, dan padi. Angkatan Laut adalah kedelai. Tentunya saya perlu menjelaskan kepada reaksi dari negara regional. Ada yang kaget dan bertanya, untuk apa bikin 750 batalion selama 5 tahun? Jadi saya menjawab bahwa kita mempunyai 514 kabupaten dengan 287 juta rakyat Indonesia. Kita mempunyai kekayaan alam dan kita mempunyai perbatasan dari kurang lebih 11 negara perbatasan. Kami tidak mengantisipasi mereka mau menyerang kita, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah kita ingin mengawal kedaulatan negara kita. Jadi kami membangun kemampuan kita ini adalah untuk mengawal ini semua. Akhirnya mereka bisa mengerti. Karena sejak tahun 2025 saya bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan sudah melakukan revitalisasi daripada pertahanan negara. Kita targetkan setiap tahun 150 batalion untuk memenuhi 514 kabupaten. Insya Allah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh 1 batalion infanteri teritorial pembangunan. Saya ingin sedikit menyinggung apa manfaat batalion infanteri teritorial pembangunan. Ada grafiknya. Apa yang kita lihat? Sebelum ada batalion teritorial pembangunan di kabupaten, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Ya. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali. Ya. Tapi setelah kita berada di situ membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen, kriminalnya hilang. Sudah di atas 50%. Dan ini adalah tugas dari batalion teritorial pembangunan dengan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan, baik itu kendaraan listrik maupun kendaraan non listrik, bisa membangun sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Yang tadinya itu menurun, sekarang Siskamling hidup kembali. Ini yang berkaitan dengan kriminalitas. Kemudian penguatan terhadap lingkungan sosial. Di kabupaten, di kampung-kampung, ada masjid, ada gereja, sedikit sekali pura. Tapi prajurit kita yang 1 batalion itu 1.190 orang, itu terdiri dari mereka-mereka yang ada yang dari pesantren dan ada yang mengerti bagaimana rohaniawan non-muslim itu masuk ke gereja bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat ada di masjid. Dia bisa jadi khatib, dia bisa jadi imam di masjid. Inilah yang membuat penguatan terhadap lingkungan sosial. Jadi masyarakat merasa agak hangat dengan keberadaan batalion teritorial ini. Demikian pula kualitas pendidikan. Banyak sekolah-sekolah, anak-anak ikut mengajar mereka di lapangan. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, khususnya UKM. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya kepada kami
sehingga anggaran untuk kehidupan prajurit ini bisa dirasakan oleh rakyat. Contoh, gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu 6 juta rupiah. Satu orang. Kalau dia 1.000 orang dalam satu batalion, dan dia belanjakan 1 juta rupiah setiap bulan, berarti dia 1 miliar rupiah di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM. Saya lihat setiap saya datang ke batalion-batalion, banyak sekali bangunan kafe-kafe, warung-warung yang muncul. Berarti UKM ini meningkat. Ini. Nah, ini yang kita tingkatkan. Itu baru 1 juta. Memang komandan batalionnya keras, tidak boleh lebih dari 2 juta setiap bulan. Jadi kalau 2 juta ya berarti 2 miliar di kampung ataupun di kecamatan itu. Itu dampaknya di ekonomi. Kemudian sekaligus dampaknya kepada akses kesehatan. Satu prajurit, dia rela untuk donor darah 3 kali setahun. 3 kali setahun donor darah. Untuk mendukung orang-orang yang tidak mampu karena memerlukan darah. Kami bersama Panglima dan Kepala Staf mengambil suatu kebijakan. Kalau kita tidak kelola darah ini bisa dipakai untuk macam-macam. Bapak tahu sendiri. Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk penampung siapa yang ingin mengambil memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah. Dan tidak dipungut bayaran. Darah yang dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum duafa. Hanya memang kita beri propilaksis setelah ambil darah, ada bantuan-bantuan supaya kembali bisa sehat kembali. Nah, ini yang keberadaan dari Batalion Teritorial Pembangunan ini. Selain itu juga perlu diketahui bahwa di batalion ini memang intinya adalah batalion pertempuran, tapi dia dilengkapi dengan TP. TP itu singkatan dari Teritorial Pembangunan. Jadi di batalion itu ada kompi pertanian, ada kompi peternakan, ada kompi medis yang tadi saya bilang, ada kompi konstruksi, seni untuk membangun ini. Nah, inilah yang kumpul bersama-sama untuk membangun pembangunan di daerah. Dan kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian, jagung, dan padi. Selain palawija. Angkatan Laut adalah kedelai. Kenapa kedelai? Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu sekalian bahwa kita mungkin 2,5 juta ton import kedelai dari luar negeri. Padahal menurut laporan, kedelai yang kita import dari luar negeri itu sebetulnya makanan ternak. Jadi bisa dibayangkan, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita impor kedelai itu makanan ternaknya orang di luar. Sekarang Angkatan Laut dengan 2 kali panen, dia sudah mempunyai kualitas bibit kedelai yang tidak lagi istilah makanan ternak itu. Nah, ini akan kita kejar target ini sehingga kita bisa menjadi produsen kedelai, mendukung swasembada pangan ini dengan kerjasama dengan Kementerian Pertanian itu khusus untuk mencegah impor kedelai. Sedangkan jagung dan padi itu sudah banyak sekali. Dan mungkin satu saat nanti pada saat impor pada saat ini kami akan undang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melihat apa yang ada di dalam batalion ini.
sama sekali terbuka. Tidak ada yang kita tutup-tutupi.